Iya, kalau yang memulai, kalau yang mengakhiri, jadi KPU yang memulainya dari tahapan pemilu sampai dia merampungkan yang terpilih, ya, pilkada, gubernur, bupati, wali kota, legislator di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota, kan enak ya, plong. Nah, itu sangat mungkin sekali ya. Kemudian maka dari itu untuk menuju itu kan ada perpanjangan kami usulkan. Jadi kalau teman-teman penyelenggara di 2023 ini di daerah yang habis jabatannya diperpanjang aja sampai selesainya jabatan pemilu ini, baik di pilpres, pilkada maupun hasil-hasil daripada pileg itu sendiri. Jadi di tahun 2025. Selamat datang kembali di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kami akan membahas bagaimana mengawal proses demokrasi dan menyukseskan pemilu 2024 yang tentu menjadi concern kita bersama sebagai anak bangsa. Sudah hadir bersama kami Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirejaya Wisnu. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu, Pak Yan. Ya. Para pemirsa channel YouTube Hanura Bali Official. Salam hati nurani. Salam hati nurani. Ya, ini luar biasa. Yeah. Salam hati nurani itu mengingatkan pada kita bahwa kita semua punya hati nurani dan kita gunakan hati nurani kita untuk pemilu 2024. Nah, mungkin sedikit Pak De, dipaparkan bagaimana pandangan Hanura tentang demokrasi saat ini, kemudian proses menjelang pemilu 2024 juga ada beberapa catatan mungkin yang perlu menjadi perhatian kita bersama, karena ini kan pemilu serentak antara pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif DPR RI sampai tingkat DPRD kabupaten kota, provinsi, kemudian anggota DPD RI. Nah, kemudian disambung lagi nanti di, kalau nggak salah di September gitu, di maju kalau nggak salah 8 November itu adalah pilkada serentak. Nah, bagaimana Hanura Bali melihat proses di 2024 ini? Baik, terima kasih Pak Yan. Jadi untuk pemilu tahun 2024 nanti yang akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Valentine ya. 14 Februari ya. 14 Februari. Apalagi harinya hari cantik juga itu. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. 14 Februari tahun 2024 kami harapkan ya ini berjalan sukses, berjalan baik ya. Tidak banyak yang golput. Ya. Tidak banyak warga yang tidak datang ke TPS. Karena ini momentum pesta demokrasi. Pesta demokrasi memang harus disongsong dengan kegembiraan. Ya, namanya pesta harus gembira. Pesta harus gembira, kita happy. Kalau sedih bukan pesta. Ini momentum untuk memilih ya. Nah, ini karena berbarengan dengan Pilpres. Ya. Momentum untuk memilih para wakil yang akan menyerap aspirasi warga. Ya, di legislatif. Di legislatif dan 5 tahun ke depan memilih presiden. Ini harus dimanfaatkan betul. Ya. Hati-hati, harus masyarakat secara partisipasi masyarakat untuk bisa maksimal hadir di TPS, menggunakan hati nuraninya untuk memilih calon pemimpin ke depan. Ya, ini menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Ya. Artinya inilah momentumnya, kan begitu. Ya. Kemudian harapan kami tentu kami yakini juga bahwa dari penyelenggaraan ini oleh penyelenggara KPUD, Bawaslu, ini akan kualitasnya akan meningkat ya. Ya, dibandingkan dengan 2019 yang memang periode sebelumnya masih ada catatan beberapa hal begitu. Ya. Ya, catatan itu mungkin barangkali bisa menjadi evaluasi oleh penyelenggara. Tapi hemat kami ini harapannya dan keyakinan kami dengan support daripada teknologi sistem informasi ini sudah ada beberapa sistem informasi untuk mempermudah, membuat simple dan sebagainya dalam pelaksanaan pemilu. Mulai dari tahapan sudah ada sistem informasi partai politik. Juga nanti dalam ada sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS. Ada sidalih ya, sistem pendataan pemilih dan sebagainya. Ini tentu akan membuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu itu akan lebih baik. Kami yakin itu. Jadi kami sangat yakin dan mudah-mudahan ini pemilu ini sekali lagi untuk bisa tahun 2024 ini berjalan dengan baik, lancar, sukses ya. Ya, yang menjadi penting juga ketika kita bicara pemilu tidak hanya pada faktor
pesertanya, di mana partai politik kalau kita bicara legislatif, kemudian calon presiden kalau kita bicara pilpres. Tapi tadi sudah Pak disinggung adalah partisipasi pemilih yang menjadi sebuah tolak ukur juga kedewasaan berdemokrasi. Tapi yang penting vital juga adalah penyelenggara, Pak. Nah, bagaimana ini aspek penyelenggara, di mana ada dua instansi di sana, yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum sampai jajaran ke bawah di kabupaten kota sampai nanti penyelenggara pemilu ad hoc-nya. Kemudian ada pengawas pemilu atau Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Pandangan pada dari sisi penyelenggara apa mungkin yang menjadi catatan? Baik. Jadi untuk pemilunya sendiri dulu ya. Jadi pemilu sendiri di bulan 2 itu akan dilaksanakan pileg kan? Untuk wakil di legislatif. Berbarengan dengan Pilpres. Dan hal yang baru ini ya, hal yang baru yang sebelumnya tidak barangkali tidak serentak. Untuk pilkada ini kan serentak. Pilkada serentak di bulan November. Di bulan November tahun 2024. Nah, pilkada ini landasannya adalah kalkulasi kursinya adalah dari hasil pemilu pileg ini tahun Februari. 14 Februari ya. Berapa kan aturannya 20% kursi untuk bisa sebagai pengusung partai politik sebagai pengusung calon gubernur, calon bupati wali kota kan begitu. Nah, landasannya adalah pileg dari bulan 2 kan gitu ya. Dengan aturan 20% perolehan kursi. Ya itu. Kemudian ini baru terjadi tahun 2024 setelah sebelumnya dicanangkan untuk pilkada serentak. Sebelumnya kan hampir setiap tahun ini ada pilkada. Ada pilkada setiap tahun. Jadi pestanya setiap tahun ini. Setiap tahun kita di Indonesia ini ada energinya habis itu. Iya. Lumayan energinya habis ya. Dan jumlah 500 di kabupaten kota lebih ini. Seluruh Indonesia. Berarti ini setiap saat terjadi pilkada. Tambah 34 provinsi ya gitu. sekarang 37 provinsi. Dengan 3 yang tambahan terakhir tambahan di Papua kan. Dimekarkan jadi 3, jadi kita ada 37 provinsi sekarang ini. Nah, ini setiap saat ada pilkada dan ini mengurangi kestabilan pemerintahan. Ya. Kalau politiknya selalu intens, nah bagaimana masyarakat ini konsentrasi untuk menjalankan roda ekonomi sehari-harinya. Ya kan? Termasuk yang duduk di pemerintahan juga tersita. Kemudian untuk stabilitas nasional, stabilitas pemerintahan. Ya, kita yang sudah ini mendengar lagi di kabupaten lain ada pilkada, di provinsi lain ada pilkada, kan begitu. Nah, ini bagus sudah dirancang sehingga sudah bisa diterapkan di bulan November tahun 2024. Oleh dulu pencetusnya ada beberapa wacana sehingga ini dieksekusi kan begitu. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat sehingga itu ada undang-undang pemilu ya, undang-undang tahun 2016 kalau nggak salah, bahwa pilkada serentak itu akan dijalankan di bulan November 2024 kan begitu. Nah, ini sudah berjalan bagus. Nah, sekarang ini coba kita analogikan ini. Ini sudah berjalan bagus, baik juga dari segi efisiensi. Ini tepat sekali untuk pilkada serentak ya. Dari segi efisiensi anggaran. Nah, kami melihat ini proses demokrasi pemilu ini masih bisa disempurnakan. Karena satu sisi pilkadanya sudah oke, sudah sepakat, pilkada serentak kan begitu. Nah, dari sisi penyelenggara, KPUD, kemudian ada Bawaslu, kemudian lanjut DKPP kan begitu, khususnya KPUD dan Bawaslu. Ini yang belum serentak. Belum serentak. Jadi begini Pak ya. Jadi tahapan pemilu itu kan sudah mulai tahun ini. Tahun 2022 ini. Sekitar bulan Juli gitu ya. Sekitar bulan Juli sudah tahapan pemilu ya. Mulai dari pendaftaran partai politik, kemudian verifikasi partai baik kepengurusan administrasi maupun faktual. Ini sudah mulai. Kemudian nanti jabatan penyelenggara pemilu itu berakhir tahun 2023. Sebelum pemilu malah sebenarnya. Sebelum pemilu di mana masih ada tahapan-tahapan krusial. Krusial malah yang krusial kan waktu kalau habis misalnya akhir 2022 kan tahapan kampanye gitu kan? Iya, tahapan kampanye. Nah, inilah kami yakini, hemat kami ini tentu sangat mengganggu sekali konsentrasi dari penyelenggara. Satu sisi dia
bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya proses-proses tahapan pemilu. Satu sisi rekan-rekan kita di penyelenggara ini sibuk dengan proses pemilihan komisioner kan begitu di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, atas dasar inilah kenapa kita tidak analogikan. Kenapa kita tidak analogikan seperti halnya pilkada serentak. Ya. Jadi tahun 2022 proses tahapan pemilu itu sudah, penyelenggara ini merampungkan dulu sampai selesai Ya, sampai pemilu selesai. ini. Ya, ini pilkada kan bulan November tahun 2024. Ya. Nah, selesai rekapitulasi sampai pleno, kemudian mungkin ada gugatan sampai ke inkrah di pengadilan ya. Karena memang ruang itu ada undang-undang. Jadi ada proses pelanggaran dan sampai jenjang ke MK ya. Nah, katakanlah itu selesai di bulan Februari atau April 2025. Ya. Nah, di sanalah mulai diadakan seleksi penyelenggara tingkat daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten. Nah, siapa menseleksi adalah KPU pusat sekarang. KPU pusat kan baru berapa bulan yang lalu ya? Apa tahun lalu itu? 2022 juga. KPU RI inilah yang menseleksi untuk penyelenggara berikutnya, periode berikutnya. Jadi maksud kami begini. Jadi penyelenggara ini merampungkan mulai dari tahap awal, proses tahapan mulai diawali gitu, sampai dia merampungkan, menyelesaikan tahapan pemilu sampai terpilihnya legislator maupun presiden maupun kepala daerah gitu. Jadi penyelenggara pemilu, KPU maupun juga Bawaslu harusnya harapannya jabatannya diperpanjang sehingga pemilu selesai, kemudian serentak habis masa jabatannya, kan begitu. Jadi ya. Jadi kalau istilahnya ada lagu ini, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Kan begitu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Iya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi KPU yang memulainya dari mulai tahapan ya, tahapan pemilu sampai dia merampungkan yang terpilih ya. Pilkada, gubernur, bupati, wali kota, legislator di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota, kan enak ya, plong. Nah, ini sangat mungkin sekali ya, karena apa? Ini pilkada serentak, kita ingat ini. Pilkada tahun 2020, mestinya kan 2025, tahun 2025 selesainya. Ya. Tapi itu dimajukan menjadi tahun 2024. Efektifnya yang pada pilkada 2020 yang lalu itu mungkin 3,5 tahun nih ya, jabatan kepala daerah. Dan yang berakhir tahun 2022, 2023 kan begitu. Ini diperpanjang. Sekarang kan diganti dengan penjabat ya. Penjabat di kabupaten kota yang menggantikan bupati wali kota itu ditunjuk oleh provinsi kan begitu. Yang nantinya gubernur tahun ini ataupun 2023 nanti dari Mendagri kan begitu. Nah, ini diperpanjang sehingga ada titik temu di tahun 2024 pilkada serentak. Ini menurut hemat kami ini kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak harus dilakukan juga pemilunya serentak, konsentrasi masyarakat, stabilitas pemerintahan secara nasional masyarakat. Jadi kan ada sosial, politik, ekonomi. Ini politiknya terlalu intens, sosial, ekonominya yang kita khawatirkan konsentrasi masyarakat. Jadi seperti itu kira-kira Pak Yan. Ya. Apa tadi mungkin penegasan poin-poinnya Pak? Pentingnya memang urgensinya itu, anggaplah berarti masa jabatan mereka harus diperpanjang sampai menyelesaikan pemilu serentak nanti misal habis masa jabatan, kemudian juga pengangkatan untuk periode berikutnya serentak berarti kan begitu seluruh Indonesia, seluruh tahapan, seluruh tingkatan provinsi maupun kabupaten, KPU maupun Bawaslu. Apa yang menjadi poin plus dari hal sistem yang seperti itu? Sistem seperti itu ya seperti kami dari efisiensi ya, dari fokus dari stabilitas nasional pemerintahan dan fokus masyarakat untuk hal-hal ekonomi sosial ya. Kalau selalu disibukkan setiap tahun atau terus-menerus setiap 6 bulan barangkali kalau ini tidak serentak, ini kan masyarakat disuguhi oleh pelaksanaan pilkada. Walaupun kita di Bali, kawan kita di daerah mana gitulah, daerah Jawa Barat, kabupaten apa, terus berita-berita pilkada dan inilah goodwill diperlukan, political will dari pemerintah dan barangkali DPR RI untuk sepakat
ya barangkali nanti dicarikan payung hukumnya lah, Perpu atau apa. Yang penting ini dulu. Agar bisa penyelenggara ini serentak habis selesai jabatannya. Serentak apa yang masih jabatan. Menyelesaikan tugasnya untuk pemilu. Jadi poinnya ini diperpanjang. Kami usulkan ya dari uraian tadi. Jadi penyelenggara KPUD provinsi maupun kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota provinsi diperpanjang sampai tahun selesainya pemilu 2025. Artinya memperpanjang itu sekitar 1 tahun setengah itu. Tidak masalah. Ya. Coba lihat pergeseran pilkada ini berapa. Juga sama ya, pergeseran maju mundurnya kan antara 1,5 tahun 2 tahun gitu loh. Oke. Kira-kira gitulah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita. Dan kenapa tidak ya, karena ini juga akan sangat berpengaruh dalam tatanan demokrasi kita di Indonesia yang selalu ingin menyempurnakan dari sistem demokrasi di Indonesia. Ya, mungkin beberapa poin terakhir Pak De, dalam bicara pemilu 2024 ini kan ada isu-isu juga yang selalu saja muncul, persoalan politik identitas, kemudian bagaimana juga masyarakat tidak terbelah dalam polarisasi dua kutub atau seperti yang terjadi misalnya ketika 2019 lalu. Apa yang menjadi catatan dari Hanura atau masukan untuk pemilu 2024 ini memang adalah pemilu yang berkualitas dan memang menyatukan kita semua, bukan memecah belah kita semua begitu. Baik. Jadi sebelum ke sana mungkin saya flashback sedikit pelaksanaan pemilu kita di era pasca reformasi. Ini sudah 2 dekade ya. Reformasi tahun 1999, ini 20 tahunan lah ya. Ini kita sudah. Jadi pemilu langsung kan 2024 mulainya. 2020 tahun. Ya 2004. Tapi proses demokrasi pasca reformasi itu ya. Prosesnya ya. Artinya negara Indonesia dalam 2 dekade ini ya, ketika undang-undang menyatakan bahwa jabatan presiden itu hanya dibatasi 2 periode. Sebelumnya kan Bapak Harto ya, presiden kita Pak Soeharto, itu belum ada undang-undang yang mengatur itu. Nah pasca beliau presiden Pak Soeharto ya, kita sudah mulai ada perubahan undang-undang sehingga jabatan presiden itu maksimal 2 periode kan gitu. Nah, suksesi kepemimpinan ini cukup sukses. Walaupun ada riak-riak, walaupun ada gugatan-gugatan, tapi pada saatnya ketika inkrah, ini satu sama lain sudah mengakui kemenangan lawan yang dikalahkan juga yang dan sebaliknya ada suatu sudah inkrah ya sudah selesai. Nah, ini penting sekali sebagai Indonesia itu sebagai kategori negara demokrasi yang besar. Kenapa begitu? Penduduk Indonesia itu kalau sekarang posisinya 5 besar di dunia. Ya ada Amerika, ada China gitu ya. Ada Uni Soviet, India, dan Indonesia di ranking 5 jumlah penduduk terbesar. Ketika mampu melaksanakan demokrasi itu sukses, lancar, estafet kepemimpinan juga tidak ada masalah gitu ya. Walaupun catatan sampai gugatan, tapi ketika inkrah itu sudah berjalan. Pak SBY 2 periode, Pak Jokowi juga akan menyelesaikan 2 periodenya, sebelumnya Ibu Megawati, ya, mulai transisi itu B.J. Habibie, Gus Dur dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi catatan dunia juga. Tapi tentu ada hal-hal yang harus disempurnakan ya. Misalkan begini ya, ini saya ketemu pemikiran seperti ini dan juga tidak sedikit yang berpandangan begini. Ini setiap 1 periode sudah ada partai baru mendaftar, sudah mulai verifikasi administrasi, bahkan faktual keanggotaan gitu. Mereka itu kan sudah jelas-jelas. Yang sekarang ini faktual keanggotaan di luar parlemen dinyatakan harus mengikuti verifikasi faktual keanggotaan. Mereka kan sudah punya suara ini, ya kan? Ya, partai-partai di luar parlemen ini sudah punya suara. Kursi legislatif juga. Legislatif. Kenapa dia harus menjalani lagi itu proses-proses yang memang dalam tanda kutip tidak perlu gitu ya. Nah, kami juga berpandangan kenapa tidak ya, kita juga ada dalam politik ini proses reward and punishment itu pasti ada. Jadi buat kesepakatan dulu. Ini kan undang-undang pemilu, turunannya PKPU dan sebagainya kan dari sistem dari pemerintah dan kesepakatan DPR RI kan. Kenapa tidak buat aturan partai politik yang ada sekarang diberi kesempatan 3 sampai 4 periode gitu loh. Di sana akan ada
dinamika gimana partai ini, partai politik di undang-undang kita adalah pilar demokrasi gitu. Ya, berikan dia kesempatan bagaimana dia dalam satu periode di kampanye kan begitu, membuat visi misi, menyampaikan kepada masyarakat, diuji dulu di satu periode, 2 periode. Itu alamiah akan menggerus siapa yang tidak komitmen sama rakyat, siapa yang baik programnya, yang kesejahteraan rakyat, ujungnya kesejahteraan rakyat ini. Kalau politik ini kan, penguasa kesejahteraan rakyat kan begitu. Nah, ini juga menjadi kami berpandangan ya, kenapa? Biarkanlah buat kesepakatan pemerintah sama DPR RI bahwa berikan kesempatan sampai periode lah. 20 tahun partai yang sekarang ini, jangan terus ada partai politik baru gitu loh. Itu alamiah semesta yang kami seleksi gitu. Warga. Itu catatan juga Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang jangan sampai ini kosnya besar. Politik ini kosnya besar. Ya, ada nanti berilah biar proses reward and punishment itu terjadi gitu. Ya. Itu mungkin menjadi catatan juga. Tadi mungkin catatan itu sebagai sebuah closing penegasan tadi soal bagaimana pemilu 2024 ini agar persatuan kita tetap terjaga, terhindar dari politik identitas atau polarisasi gitu. Ya. Sebagai negara besar ya, negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah dibangun nilai-nilainya oleh fondasi oleh pendahulu kita ya, mulai dari tahun 1928 Oktober kan, bahwa penegasannya adalah kita satu tanah air Indonesia begitu ya, tumpah darah air Indonesia, negara Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, kan begitu. Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika yang lambang gitu, dasar Pancasila ideologi. Inilah yang menjadi komitmen kita bersama ya. Karena kekuatan Indonesia adalah dari keberagaman, dari kemajubukan ini, jangan dikutik-kutik lagi gitu loh. Nah ini kembali kita harus ketemu nih. Harus ketemu capres yang bisa menakodai 270 juta rakyat Indonesia. Ya, yang mempunyai karakter kuat, visi misi kuat gitu loh. Karena ini kemajuban ini yang mampu menyatukan. Jangan lagi diutik-utik masalah kita soal apalagi yang soal ras ya. Yang sensitif itu menurut kami tidak bagus lah ya. Dan kembali siapa yang boleh mencalonkan itu sebagai sesuai aturan undang-undang kita adalah partai politik yang saat ini partai politik atau gabungan partai politik yang punya 20% kursi kan begitu. Dan ini. Nah sekarang kan begini. Ini sudah proses ini lagi 2 tahun, tapi guliran-guliran itu kan sudah ada itu. Baik di luar partai ya. Seperti relawan, figur tokoh ini dan sebagainya kan sudah inilah sudah guliran H-2 tahun sudah ramai sekali. Nah partai politik juga begitu. Karena aturannya 20% presiden threshold, mau tidak mau mereka harus merancang bangun ini koalisi. Ya sekarang misalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan boleh sendiri ya, sudah 20%. Nah ada poros lagi yang namanya KIB. Ya, KIB ini dari Partai Golkar, P3 dan PAN. Ada satu lagi poros Gerindra dan apa namanya? PKB yang lainnya Nasdem, Demokrat, PKS. Belum pasti. Nah, inilah kita dari pengalaman lah bicara. Ini masih dini gitu loh. Berancang-ancang boleh. Tapi apa jamin nanti pada suatu ujung nanti ketika partai-partai ini harus mendaftarkan secara resmi 20% presiden threshold, apakah sampai seperti itu? Ini sulit kita memotret dari sekarang. Nah ini potret. Sekarang ada yang partai politik misalkan sudah mendeklarasikan presiden. Tapi kalau yang diajak sekarang rancang bangun itu lari ya. Jadi sudah cukup kan gitu. Buyar. Karena 20% ini. Nah, gitu Pak Yat. Nah, ini cukup dinamis, tapi pada intinya kita negara NKRI figur itulah yang kita harapkan ya. Makanya hati-hati sekali ini dalam menentukan pilihannya. Jadi partisipasi warga masyarakat harus betul datang pada pesta demokrasi ini sambut dengan kegembiraan, happy gitu karena presiden yang akan dipilih ini akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan.
hati-hati. Ya. Jadi harus sesuai hati nurani yang paling dalam lah. Apalagi ada jangan sampai salah pilih. Ada tempat besar juga kan program-program Pak Jokowi. Salah satu yang terbesar adalah IKN kan begitu ya. Sampai juga itu menjadi persoalan. Betul ya. Oke. Dan lagi Pak Yan, ini mumpung ini kita sambung lagi. Ini cukup dinamis politik ini, tidak statis. Ya, kita periode lalu kalau kita bisa potret lagi, kalau tidak berlaku sekarang ini loh. Partai satunya yang dulu rivalitas tidak pada posisi figur tertentu, sekarang malah pada sisi itu. Itulah politik dinamis sekali. Jadi selama ini saya anggap ini bahkan ada beberapa koalisi yang beberapa kali ditunda ininya apa namanya pengumuman koalisi rencana tanggal ini tidak gampang. Ini variabelnya banyak sekali. Bahkan variabel ketika variabel itu disepakati, kalau secara matematik fisika itu outputnya kan sudah bagus lah kalau rumusnya. Tapi ada rumus yang perlu konstanta ideal. Ini perlu kompromi politik ini loh. Konstanta ideal kalau kita gas ideal gitu kan, konstantanya bukan konstanta yang apa namanya pasti. Dia ada perlu mendekati gitu. Nah itu dah dikompromi. Saya kira kami yakini apa artinya ini cukup sulit dan tahapannya masih panjang. Disediakan oleh penyelenggara ini sampai tahun depan. Kalau nggak salah pertengahan tahun depan ya. Nah menyangkut lagi ke penyelenggara ini krusial, bahkan dari itu diperpanjang lah kalau hemat kami gitu. Jadi itu jadi concern dari Hanura. Dan Hanura ya sesuai apa namanya statement daripada ketua umum ya. Kita yang guliran kader ini pasti beliau dengar sekali. Menjadi apa namanya masukan sebagai apa namanya pertimbangan nanti. Rencananya kan beliau akan mengumumkan calon presiden apa namanya yang didukung Hanura itu bertepatan di bulan Desember. Mungkin pada saat hari ulang tahun Hanura yang ke-16 ya, 21 Desember tahun ini, tahun 2022. Jadi kami yakin ketua umum pasti memilih figur yang kiranya bisa kita menang. Figur yang nanti beliau pasti kita harus dukung figur yang pas untuk Indonesia. Kita yakini menang. Karena ini walaupun kita di luar parlemen, kita punya 809 anggota DPR. Ini kekuatan berapa juta itu suaranya coba ya. Kalau dalam ini satu kursi aja bisa satu suara aja sudah bisa membedakan daripada kemenangan. Ini Hanura berapa gitu. Jadi inilah yang menjadi kami yakin sekali lah. Jadi tetap guliran-guliran itu baik oleh kader-kader di Hanura Bali kan sudah kemarin ya. Jadi koordinasi dan aspirasi yang kita peroleh kita sampaikan. Tapi nantinya beliau ketua umum Bapak Usu ini rencana akan menyampaikan dukungan Hanura ke figur. Tunggu siapa capres dari yang didukung oleh Hanura di Desember 21 Desember 2022 datang. Terima kasih Pak De. Kita tunggu pengumuman tanggal 21 Desembernya nanti dan tentu akan menjadi tunggu-tunggu juga oleh seluruh kader Hanura seluruh Indonesia untuk menambah semangat tarung juang di 2024 maju bersama Hanura comeback ke DPR RI. Ada closing Pak De terkait dengan itu mungkin? Ya, jadi kami tentu ingin proses demokrasi ini bisa sesempurna mungkin ya, walaupun tidak terus ada perbaikan-perbaikan. Kalau dari segi pemilunya ada pilkada serentak ini kan bagus ya. Dari uraian kami tadi efisiensi, kemudian kita tidak terus di satu sisi politik, kita juga menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat yang fokus pada ekonomi, sosial dan sebagainya itu ya. Jadi harapannya usulan kami juga dari penyelenggara ini juga bisa mengawali proses itu mulai dari tahapan sampai dia merampungkan proses pemilu itu. Jadi kau yang mengawali, kau yang mengakhiri itu ya. Kemudian maka dari itu untuk menuju itu kan ada perpanjangan kami usulkan. Jadi kalau teman-teman penyelenggara di 2023 ini di daerah yang habis jabatannya diperpanjang aja sampai selesainya jabatan pemilu ini baik di pilpres, pilkada maupun hasil-hasil daripada pileg itu sendiri. Jadi di tahun 2025. Jadi kan caranya sudah analog ini dengan yang dilakukan dalam
penyeragaman pilkada serentak. Saya kira gitu. Okay. Jadi itu penting sekali. Jadi mudah-mudahan ini ya menjadi bahan, walaupun wacana, bahan diskusi, dan ada political will di sana, goodwill, bisa lewat payung hukum. Payung hukum harus dicarikan. Barangkali Perpu dan sebagainya untuk bisa mengatur itu. Ya, kita tunggu masukan yang sangat penting untuk kita cermati dari Hanura Bali, karena ini esensial sekali gitu. Sukses Niki, Pak De. Sudah berbagi dengan di Hanura Bali Official, dan kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Om Santi Om.